Bab 961. Setelah Orson mendengar apa yang disampaikan melalui alat komunikasi, dia menjadi bisu. Nafasnya mulai bertambah cepat, dan energi di sekujur tubuhnya meluap tak terkendali. Buang! Puncak kosmos Ranker melepaskan energinya tanpa syarat. Badai yang kuat terjadi di ruang tamu besar keluarga Tufin. Bang 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 bang. Energi yang terpancar dari Orson langsung menghancurkan semua yang ada di aula. Tuan Orson, Tuan Orson, Tuan Orson. Anggota inti keluarga Tufin, yang telah merasakan energi itu, berjalan mendekat dan berteriak kaget saat melihat keadaan Orson. Orson sekarang diselimuti energi yang keras dan merusak. Dia baru tenang ketika inti dari keluarga Tufin tiba. Namun, dia tampak seperti dalam keadaan tenang sebelum badai lain akan pecah lagi kapan saja. Kumpulkan semua senior inti keluarga dan ikuti saya untuk melihat Grandmaster, kata Orson, menekan amarah di jantung. Tuan Orson, apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu marah? Ya, Tuan Orson, apa yang terjadi? Tolong beritahu kami agar kami dapat membagikan kemarahan Anda. Jangan sembunyikan semua yang ada di hatimu. Kita adalah satu, jadi mari kita memikul beban bersama. Tolong beritahu kami, Lord Orson. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama. Inti dari keluarga Tufin bertanya satu demi satu. Sebagai eksekutif inti absolut dari keluarga Tufin, mereka memiliki hak untuk mengetahui semua rahasia keluarga Tufin. Pasti terjadi sesuatu yang membuat Orson sangat marah. Orson memandangi semua orang dan berkata dengan suara serak, "Saya baru saja menerima kabar dari rumah leluhur. Plakat kehidupan Adan rusak." Apa? Semua inti di tempat kejadian menjadi pucat karena ketakutan. Apakah papan kehidupan ada yang rusak? Bagaimana mungkin? Di permukaan, Adan adalah yang kedua setelah kepala keluarga Tufin, Orson. Dia adalah Ranker Mid-Kosmos. Ditambah lagi, bukankah dia membawa 9 ke planet hidup asli yang ditemukan Pavan? Bagaimana dia tiba-tiba mati? Jika ini nyata, maka apakah ini berarti misi kita telah gagal total? Tuan Orson, apakah ini benar? Seseorang bertanya dengan tidak percaya. Jika orang yang mengawasi rumah leluhur tidak berbohong, maka ya, itu benar, Orson meyakinkan kepalanya dan menjawab. Bagaimana dengan 9? Apakah plakat hidupnya juga rusak? Belum ada yang terjadi pada plak kehidupan Nine dan Lone. Mereka seharusnya ditangkap. Namun, jika mereka berhasil melarikan diri, pada akhirnya mereka akan memberitahu kita apa yang sebenarnya terjadi. Siapa yang begitu berani? Beraninya mereka mengambil tindakan terhadap keluarga Tufin. Mungkinkah? Keluarga Alaban? Seseorang bertanya. Mustahil. Misi kami kali ini sangat rahasia. Satu-satunya orang yang tahu adalah inti keluarga Tufin yang sangat dipercaya. Bagaimana keluarga Alaban bisa mengetahuinya? Apakah itu sangat mustahil? Selain keluarga Alaban, siapa lagi yang mengincar keluarga kita? Ditambah lagi, Lord Adan adalah Ranker Mid-Kosmos. Siapa di tempat miskin sumber daya di tepi Bima Sakti yang dapat dibunuh? Saya pasti berpikir itu adalah keluarga Alaban. Apakah pertanda mereka bertemu dengan binatang buas galaksi atau perompak luar angkasa? Inti keluarga mulai menganalisis satu demi satu. Orson mengerutkan kening. Dia tidak bisa melupakan kemungkinan itu. Ditambah lagi, ada kemungkinan keluarga lain melakukan ini, dan itu adalah keluarga Dalla Rosa. Selain keluarga Alaban, keluarga yang paling tidak ingin keluarga Tufin bangkit adalah keluarga Dalla Rosa. Jika keluarga Tufin bangkit kembali, impian keluarga Dalla Rosa untuk menggantikan mereka menjadi salah satu dari 8 keluarga terkemuka di Bima Sakti akan hancur. Orson lebih suka Adan mati di tangan monster galaksi atau perompak luar angkasa. Jika itu dilakukan oleh keluarga Alaban atau keluarga Dalla Rosa, maka itu berarti seorang mata-mata berada di antara inti keluarga Tufin. Bab 962. Ini sangat penting. Ketika ada mata-mata di antara eksekutif inti dari sebuah keluarga besar, itu berarti keluarga itu benar-benar hancur. Pertama, kumpulkan semua inti keluarga. Jangan tinggalkan siapapun. Kalau begitu, ikut aku untuk menemui Grandmaster. Masalah ini sangat penting bagi keluarga dan bahkan mungkin menghancurkan kita.
Ya, Tuan Orson. Semua inti keluarga Tufin berkata dengan lantang pada saat bersamaan. 3 hari kemudian, Orson membawa semua inti keluarga Tufin ke planet tempat Grandmaster tinggal dalam pengasingan. Ini juga planet tandus, jadi relatif kecil. Hanya Grandmaster dan beberapa pelayan yang melayaninya yang tinggal di sini. Kapal perang Bima Sakti mendarat, dan Orson turun lebih dulu, diikuti oleh inti keluarga Tufin. Terbang tidak diperbolehkan di sini, jadi Orson hanya bisa memimpin yang lain berjalan ke tempat Grandmaster tinggal dalam pengasingan. Segera, mereka tiba di luar lembah. Saya Orson, kepala keluarga Tufin saat ini, saya mempunyai sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda, Grandmaster, teriak Orson di luar lembah. Segera, Orson mendengar suara. Masuk. Orson kemudian memimpin kerumunan ke lembah. Ketika mereka memasuki lembah, mereka menemukan bahwa itu sama sekali berbeda dari luar. Dunia luar tandus, tapi di sini seperti surga. Itu adalah hari musim semi yang indah, dan kupu-kupu beterbangan. Ada juga ikan yang berenang di kolam. Selain itu, ada hewan dan tumbuhan berharga yang tak terhitung jumlahnya di sini. Orson tidak tertarik mengagumi pemandangan. Dia berjalan ke sebuah bangunan kayu sederhana dengan inti keluarga Tufin. Kemudian, dia berlutut dan berkata dengan hormat, Orson, kepala keluarga Tufin saat ini, ada di sini untuk menemuimu, Grandmaster. Kekecewaan keluarga Tufin ada di sini untuk melihatmu, Grandmaster. Anggota inti keluarga Tufin lainnya semua berlutut dan berteriak. Apa masalahnya? Sebuah suara tua datang dari rumah kayu. Grandmaster. Orson memberitahu Grandmaster segalanya tentang bagaimana Pavan menemukan bumi, planet kehidupan asli, dan kemudian meninggal setelah dia menyampaikan berita itu kembali ke keluarga. Setelah itu, keluarga Tufin mengadakan pertemuan untuk memilih kepala generasi muda untuk menanamkan tanda budak, yang kemudian merusak plakat kehidupan Adan. Sekarang, 9 dan 1 juga hilang. Setelah mengatakan itu, Orson berlutut di tanah dan tidak berani bernapas. Dia diam-diam menunggu Grandmaster untuk berbicara. Bahkan jika Orson adalah ranker kosmos puncak, dia masih merasakan tekanan yang sangat besar saat menghadapi Grandmaster, yang memiliki umur yang luar biasa dan kekuatan yang menakutkan. Sementara itu, eksekutif inti lainnya dari keluarga Tufin adalah berkeringat deras seperti bendungan yang rusak. Apakah kamu punya ide tentang apa yang terjadi? Setelah beberapa saat, Grandmaster bertanya. Grandmaster, kami menemukan 3 kemungkinan. 1. Ada mata-mata di antara eksekutif inti keluarga, sehingga info misi bocor, dan keluarga Alaban atau keluarga Dalarosa menghentikan kami. Kedua, Adan dan yang lainnya bertemu dengan monster galaksi yang kuat dalam perjalanan mereka, dan terbunuh. Ketiga, mereka bertemu dengan perompak luar angkasa yang sangat kuat, dan mereka membunuh Adan sebelum menangkap 9 dan satu-satunya, kata Orson dengan hormat. Menurutmu kekuatan tempur apa yang kamu butuhkan untuk mencapai semua itu? Grandmaster, Adan adalah Mid Cosmos Ranker. Selain ramuan pembakar darah, mereka mungkin perlu sebagian dari peringkat surgawi atau peringkat surgawi pemula. Ledakan. Setelah Orson mengatakan itu, dia bisa merasakan bola energi yang menakutkan menguasai dirinya dan menyelimuti semua orang di tempat kejadian. Semuanya gemetar ketakutan di hadapan energi ini. Bab 963. Setelah beberapa saat, Grandmaster menarik kembali energinya. Apakah ini inti dari keluarga Tufin sekarang? Apakah ada orang yang hilang? Grandmaster bertanya. Grandmaster, semua eksekutif inti keluarga Tufin ada di sini, dan saya tidak melewatkan siapapun. Saya datang menemui Anda setelah mengumpulkan semua anggota inti, jawab Orson. Semua orang di sini harus baik-baik saja. Jika ada mata-mata, mereka tidak akan begitu tenang. Pernahkah Anda menganggap bahwa ini dilakukan oleh orang-orang di planet kehidupan asli itu? Grandmaster bertanya. Grandmaster, ini tidak mungkin, bukan? Bagaimana mungkin planet hidup asli memiliki kekuatan untuk membunuh Adan? Dia adalah ranker Mid Cosmos yang kuat dengan ramuan pembakar darah padanya. Mereka memikirkan setiap kemungkinan tetapi tidak sekalipun berpikir bahwa seseorang di bumi melakukannya karena ini di luar dugaan mereka yang paling liar.
Seseorang di planet hidup pribumi dengan kekuatan untuk membunuh Ranker Mid-Kosmos. Siapa yang akan percaya itu? Mereka tidak mempercayainya. Apakah itu tidak mungkin? Lalu beritahu saya, bagaimana seseorang di planet kehidupan asli dapat mencapai peringkat planet puncak? Mungkin mereka memiliki bakat yang sangat tinggi. Bakat yang sangat tinggi. Anda berpikir terlalu sederhana. Ini bukan hanya masalah bakat seseorang di planet kehidupan asli untuk mencapai peringkat planet puncak. Lalu apa itu? Orson bertanya dengan bingung. Sangat mungkin orang yang kuat pernah pergi ke bumi dan meninggalkan warisannya. Mungkin juga orang yang kuat hidup dalam pengasingan di bumi seperti saya. Dalam hal ini, Anda pasti akan menimbulkan ketidakpuasan pihak lain jika Anda pergi dan mencoba menanamkan tanda budak Anda. Oleh karena itu, tidak sepenuhnya keluar dari pertanyaan bahwa mereka akan membunuhmu, jelas Grandmaster. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Grandmaster? Tanya Orson. Mereka juga merasa bahwa ini bukanlah skenario yang mustahil setelah mendengar apa yang dikatakan Grandmaster. Bima Sakti terlalu besar, dengan banyak orang kuat di dalamnya. Beberapa orang yang sangat kuat lebih suka menemukan planet terpencil untuk hidup dalam pengasingan. Mereka tidak mengharapkannya karena itu belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika orang yang kuat hidup dalam pengasingan di sebuah planet, mereka pertama-tama akan mengubah planet itu menjadi planet warga terdaftar dari Kekaisaran Bima Sakti. Sangat sedikit orang yang hidup dengan tenang di planet asli yang hidup seperti ini tetapi tidak melaporkannya ke Kekaisaran. Kamu harus kembali untuk saat ini. Bukankah kepala generasi muda yang baru terpilih belum mati? Terus ditunggu kabarnya. Jika Anda benar-benar tidak sabar, biarkan saja untuk sementara waktu. Baru-baru ini, saya telah berlatih keterampilan tempur dan berada dalam masa kritis. Ketika saya selesai dengan pengasingan saya akan pergi dan melihat tempat seperti apa bumi itu, kata Grandmaster dengan tatapan yang mengerikan. Ya, Tuan Besar. Orson dan yang lainnya menjawab dengan lantang. Bumi. Setelah David menginterogasi 9 dan sendirian, dia sepenuhnya menyadari situasi keluarga Tufin, terutama di samping berita yang dia dapatkan dari Pavan. David tidak diganggu oleh anggota keluarga Tufin lainnya. Namun, ada seorang Grandmaster di keluarga Tufin, jadi David harus memberikan perhatian khusus padanya. Mereka yang bisa disebut Grandmaster dalam kekuatan super raksasa seperti keluarga Tufin akan menjadi kuat. David tahu dia tidak akan menjadi lawannya dengan kekuatan tempur puncak kosmos ranknya. Selain itu, ada juga ramuan pembakar darah yang dapat meningkatkan kekuatan tempur dalam waktu singkat. Meskipun ada efek samping yang cukup besar, tetap harus dipertimbangkan. Jadi, David harus mencari cara untuk mengeluarkan uang untuk mendapatkan poin yang mewah, lalu dia perlu terus meningkatkan kekuatannya. Jelas, dia tidak bisa melakukan itu di bumi. Dia harus meninggalkan bumi secepat mungkin dan pergi ke jantung Bima Sakti. Itu adalah panggung untuk benar-benar menggunakan kekuatannya. Satu-satunya masalah sekarang adalah keamanan planet ini. Bagaimana dia pergi ke galaksi menghabiskan uang untuk mendapatkan poin mewah untuk meningkatkan kekuatannya sambil memastikan keamanan bumi. David mulai mencari metode di web. Dia menghubungkan sistem ke internet Bima Sakti. Sistem itu adalah produk peradaban tingkat dewa dan tidak mungkin ditemukan. Kemudian, dengan menggunakan kekuatan sistem, dia menyembunyikan lokasi bumi lagi. Bab 964. Kemudian, dia memasuki dunia bawah internet Bima Sakti. Ini sama dengan web gelap di bumi, yang berdiri di area abu-abu internet. Semua orang akan melakukan kesepakatan curang di sini. Setelah melihat-lihat sebentar, sebuah nama memasuki pandangan David. Kamar Meteor. Ini adalah salah satu nama yang paling banyak disebut di dunia bawah internet Bima Sakti. Dikatakan bahwa selama Anda punya uang, tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Tentu saja, David merasa ini agak berlebihan. Bagaimanapun, Bima Sakti adalah wilayah Kekaisaran Bima Sakti. Siapa yang berani mengatakan sesuatu yang begitu sombong di kerajaan Bima Sakti? Namun, David tetap berhubungan dengan mereka karena tujuannya bukanlah Kekaisaran Bima Sakti. Sebaliknya, hanya keluarga Tufin yang akan kehilangan posisinya di antara 8 keluarga terkemuka.
Dia percaya pada orang-orang yang berani mengklaim sesuatu seperti itu. Sombong. Dia tahu mereka tidak akan takut pada salah satu dari 8 keluarga terkemuka yang akan gagal. Selain itu, tujuan David bukanlah untuk membunuh keluarga Tufin. Yang dia perlukan hanyalah menyatukan keluarga Tufin. Dia bisa menemukan cara untuk membantu selama dia mengawasi pergerakan Milky Way Battleship dan Grandmaster keluarga Tufin. Lingkaran cahaya. David mengirim pesan ke pihak lain. Pihak lain segera merespons setelah David mengirim pesan. Halo, ada apa? Kamu bisa melakukan apa saja di Bima Sakti, kan? Tanya Daud. Ya, tapi semakin sulit, semakin tinggi harganya. Saya ingin menyatukan pergerakan keluarga Tufin. Berapa biayanya? Jawab Daud. Keluarga Tufin, salah satu dari 8 keluarga terkemuka di Bima Sakti. Ya, apa yang ingin kamu lihat? Saya ingin menggabungkan Milky Way Battleship mereka dan pergerakan Grandmaster mereka. Jika itu masalahnya, itu akan mahal. Anda harus siap. Sebutkan harga Anda, kata David bersemangat. Di mana dia akan menemukan peluang luar biasa seperti bisa menghabiskan uang untuk mendapatkan poin mewah sekaligus mempelajari gerakan keluarga Tufin kapan saja. Mohon tunggu. Saya perlu menghitung harga sesuai dengan kesulitan tugas. Tidak lama kemudian, David menerima balasan. Saya butuh 10 miliar dolar galaksi. Sejujurnya, David sangat kecewa saat melihat angka tersebut. Dia pikir itu akan menjadi jumlah yang sangat besar. Akan lebih baik lagi jika itu bisa membuatnya langsung menembus ke Celestial Rank. Namun, itu hanya 10 miliar dolar galaksi. Rupanya lebih sulit membela galaksi dollars daripada uang di bumi. David ingat ketika dia pertama kali mendapatkan sistem itu, dia akan menghabiskan 20 miliar untuk membeli hotel secara acak. Sepertinya dia hanya bisa menghabiskan lebih banyak uang jika dia pergi ke jantung Bima Sakti. Bagaimana saya harus membayar? Pihak lain memberi David akun tersembunyi tertentu. David kemudian membayar secara online dan mentransfer 10 miliar dolar galaksi ke rekening mereka. Pada saat yang sama, David memberi mereka informasi kontaknya. David akan segera mendapat kabar begitu kapal atau Grandmaster keluarga Tufin melakukan sesuatu. Sistemnya sangat menakjubkan, seperti yang diharapkan dari sesuatu dari peradaban tingkat dewa. Bab 965. Dia menghabiskan 10 miliar dolar galaksi agar kamar meteor menyatukan pergerakan keluarga Tufin, dan pada saat yang sama, dia juga mendapat 100 poin mewah, yang bisa dianggap membunuh 2 burung dengan 1 batu. Namun, David tidak sedikit pun santai. 100 poin mewah tidak cukup untuk memberikan kekuatan untuk melawan seluruh keluarga Tufin. Oleh karena itu, dia masih perlu melakukan yang terbaik untuk terus membelanjakan uang. Meskipun dia dapat berbelanja online di internet Bima Sakti, dia harus memberikan identitas dan alamat tertentu. Namun, harganya tidak terlalu mahal, dan dia perlu membeli banyak barang untuk membelanjakan 100 juta. Hal-hal seperti senjata militer strategis akan sedikit lebih mahal, tetapi persyaratan untuk membeli barang-barang ini sangat tinggi. Dia membutuhkan kekuatan dan latar belakang tertentu untuk membiayai. Terlebih lagi, jika dia membeli terlalu banyak barang dan menghabiskan terlalu banyak uang, dia pasti akan menarik perhatian pasukan tertentu. Sebelum dia memiliki kekuatan absolut, David tidak ingin memaparkan posisi bumi ke Bima Sakti. Apalagi jika bumi sekarang adalah planet warga kelas atas. Bima Sakti belum aman. Hal ini terlihat dari Adan yang masih berani menghancurkan bumi setelah mengetahui bahwa kerajaan Bima Sakti telah mendaftarkan bumi. Jika David ingin melakukan apapun yang dia inginkan di Bima Sakti, dia harus menghabiskan setidaknya triliunan dolar galaksi untuk mendapatkan puluhan ribu poin mewah. Namun, bagaimana dia harus membelanjakan uangnya? David tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Dia hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. David menunggu kabar dari kamar meteor di bumi. Dia akan melihat apakah keluarga Tufin merencanakan sesuatu yang penting sebelum dia merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika keluarga Tufin telah menerima berita kematian Adan dan mengirim seseorang ke bumi lagi, David tidak akan terlalu peduli lagi. Dia hanya melawan bisa, bahkan jika rahasianya terungkap dan orang lain memperhatikannya. Bagaimanapun,
dia harus meningkatkan kekuatan terlebih dahulu. Jika tidak, bumi akan hancur. Karena mereka akan mati, apa untungnya terus bersembunyi? Jika keluarga Tufin tidak merencanakan apapun, dia akan pergi ke pusat Bima Sakti dan diam-diam menghabiskan uang di tempat yang begitu makmur untuk meningkatkan kekuasaan karena seharusnya tidak menarik perhatian. Menurut pemahaman David, keluarga Tufin adalah salah satu dari 8 keluarga terkemuka Kekaisaran Bima Sakti, dan mereka adalah keluarga yang perkasa. Namun, mereka telah menurun dan saat ini menjadi yang terakhir di antara 8 keluarga terkemuka. Bahkan mungkin mereka akan kehilangan status mereka kapan saja. Pembangkit tenaga peringkat menengah kosmos seperti Adan meninggal, yang merupakan kerugian besar bagi mereka. Dengan demikian, mereka pasti akan berpikir serius. Begitu kekuatan tempur David mencapai mid-cosmos rank, dia tidak akan terkalahkan. Ditambah lagi, keluarga Tufin tidak mungkin mengetahui bagaimana Adan meninggal. Yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Oleh karena itu, setelah kekalahan ini, keluarga Tufin mungkin tidak akan segera mengirim seseorang sampai mereka yakin akan kemenangan. Ini tentu saja, juga kecuali Grandmaster keluar dari layar. Ini juga kemungkinan besar. David perlu mendengar dari Meteor Chamber sebelum dia bisa membuat pengaturan. Itu tergantung pada keluarga Tufin apakah dia harus keluar semua tanpa peduli di dunia atau tetap rendah hati dan perlahan-lahan meningkatkan kekuatan secara diam-diam. Ibu kota di Summerland, bumi. Itu sangat hidup di dalam kediaman David. Celia dan Selena bukan satu-satunya yang ada di sana. Pearl, Julia, Sandy, Amelia, dan Goldie juga pindah. Mereka mengatakan mereka di sini untuk meminta David membantu mereka dalam memperbaiki mereka, tetapi semua orang tahu niat mereka sebenarnya. Adapun apa yang memberi mereka keberanian untuk datang kepada David tanpa peduli di dunia, itu karena semua orang lebih berpikiran terbuka setelah bumi hampir hancur 3 kali. Mereka melakukan apapun yang mereka inginkan dan mengejar siapapun yang mereka sukai. Mereka tidak akan peduli dengan hasilnya karena bumi mungkin akan hancur suatu hari nanti. Oleh karena itu, untuk menghindari meninggalkan dunia dengan penyesalan, mereka memutuskan untuk melakukannya dengan berani. Bab 966. David sebenarnya sangat tidak berdaya saat ini. Namun, dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi sekarang karena mereka semua ada di sini. Celia tampaknya tidak peduli sama sekali dan dengan hangat menerima para wanita yang semuanya berhubungan dengan David. Sejujurnya, seorang wanita dengan kepribadian seperti Celia dapat menjatuhkan siapapun, tanpa memandang usia atau jenis kelamin. Setelah dia menyatukan semua orang dengan cepat bergaul. Sekarang giliran David yang merasa malu. 6 atau 7 wanita cantik yang semuanya 9 atau lebih berkumpul bersama, dan David harus menghadapi mereka setiap hari. Hal ini membuatnya sangat tertekan dan mengakibatkan dia tidak punya waktu untuk berduaan dengan Celia, sehingga dia harus menahan diri. Meskipun para wanita enak dipandang, dia hanya bisa melihat mereka dan tidak menyentuh mereka. Ini seperti kering. Karena David harus berinvestasi dengan bisnisnya sendiri, Selena, sebagian dari Dewa Super, akan mengambil tugas memimpin para wanita cantik ini dalam praktik. Begitu saja, David dan banyak wanita cantik kini tinggal di bawah satu atap. Kadang-kadang, dia juga akan memperbaiki kesalahannya. Begitu banyak orang iri hidupnya dikelilingi oleh keindahan seperti itu. Namun, hanya David sendiri yang tahu bahwa dia menderita. Tidak hanya dia tidak menikmati keuntungan apapun, tetapi dia juga kehilangan waktu bahagianya bersama Celia. Jika David tidak bisa menahan diri, dia diam-diam akan mengirim pesan ke Celia sebelumnya. Kemudian, keduanya diam-diam akan bermesraan di tengah malam. Pada hari ketiga David menghabiskan 10 miliar dolar galaksi di jaringan bawah tanah Bima Sakti untuk menyewa kamar meteor untuk menghubungkan keluarga Tufin, dia menerima pesan dari kamar meteor. Belum lama ini, Orson, kepala keluarga Tufin, membawa semua eksekutif inti keluarga Tufin dengan kapal perang Bima Sakti ke planet tempat Grandmaster keluarga Tufin tinggal dalam pencahayaan. Namun, kamar meteor tidak mengatakan alasannya. Mungkin David tidak membayar cukup untuk mengetahui isinya. Mungkin juga kamar meteor tidak tahu alasannya. Bagaimanapun,
Ini adalah rahasia inti dari keluarga super. Jadi, tidak semua orang bisa mengetahuinya. Namun, meskipun kamar meteor tidak mengatakan apa-apa, David masih mengetahui apa yang sedang terjadi. Keluarga Tufin pasti sudah menerima kabar kematian Adan. Itulah mengapa keluarga besar ini sangat mementingkan hal ini dan langsung membawa inti keluarga untuk menemui Grandmaster mereka. David bertanya ke Meteor Chamber lagi untuk melihat apakah Grandmaster keluarga Tufin melakukan sesuatu. Hasil yang didapat David adalah Grandmaster masih hidup dalam pencahayaan. Dia tidak keluar hanya karena Orson membawa inti keluarga untuk berdiskusi dengannya. Ditambah lagi, keluarga Tufin hanya mengerahkan salah satu dari 2 kapal mereka saat mereka pergi menemui Grandmaster. Selain itu, mereka selalu parkir di planet Tufin. Ketika David mendengar ini, beban di dada terangkat untuk sementara. Seperti yang dia duga, kematian Ranker Mid-Cosmos seperti Adan membuat keluarga Tufin waspada. Mereka tidak akan secara acak mengirim seseorang ke sana dan pasti akan meminta saran dari Grandmaster. Sekarang Grandmaster masih dalam navigasi dan kapal perang Bima Sakti tidak dikerahkan, terbukti bahwa keluarga Tufin harus menyelidiki masalah ini terlebih dahulu. Oleh karena itu, mereka akan mengirim orang terkuat mereka saat mereka datang lagi. Grandmaster sendiri bahkan mungkin datang ke sini. Oleh karena itu, karena dia memiliki ruang bernapas, David harus memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan kekuatan. Sangat penting baginya untuk meninggalkan bumi. Jika dia pergi, dia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk membelanjakan uang untuk mendapatkan poin mewah. Bab 967. David akhirnya memutuskan untuk mengambil sisa tim Pavan dan menggunakan Octagon untuk meninggalkan bumi. Mengenai Earthling lainnya, dia tidak membawa satupun dari mereka untuk saat ini, termasuk Celia dan Selena. Lagi pula, dia bahkan tidak punya tempat tinggal saat ini. Selain itu juga berbahaya. Mereka akan mengikuti rute keluarga Tufin ke jantung Bima Sakti. Ini agar David dapat mencegat mereka siapapun keluarga Tufin mengirim orang ke bumi. Ini akan jauh lebih baik daripada bertarung di dekat bumi, di mana dia harus ekstra hati-hati. Ketika dia akhirnya menyelesaikan masalah dengan keluarga Tufin, dia akan menetap di jantung galaksi Bima Sakti. Setelah itu, dia akan mengajak Celia dan yang lainnya untuk melihat-lihat tempat paling makmur di Bima Sakti. Itu juga akan membantu meningkatkan kekuatan mereka. Setelah mengambil keputusan, David pertama-tama memanggil semua dewa super di bumi untuk mengadakan pertemuan kecil dengan mereka. Untuk memberitahukan niatnya, semuanya, saya mungkin akan meninggalkan bumi dalam beberapa hari ke depan dan pergi ke pusat makmur Bima Sakti. Untuk sementara saya akan menyerahkan bumi kepada Anda. Saya berharap ketika saya kembali, bumi akan tetap menjadi dengan cara yang sama seperti sekarang, atau lebih baik. Internet sekarang terhubung, dan saya akan menghubungi Anda ketika saya tiba. Anda juga dapat menghubungi saya kapan saja jika Anda membutuhkan sesuatu. David memandang dewa super di bumi dan berkata. Semua orang mengerti bahwa David akan meninggalkan bumi cepat atau lambat. Lagi pula, bumi terlalu kecil, dan bakat David sangat tinggi. Dia harus pergi ke tempat yang lebih besar, dan itu akan menjadi panggung barunya. Oleh karena itu, mereka tidak terkejut sama sekali. David, keluarga Tufin adalah salah satu dari 8 keluarga terkemuka Kekaisaran Bima Sakti. Kami telah membunuh begitu banyak dari mereka, akankah mereka benar-benar menyerah? Seseorang bertanya. Kamu tidak perlu khawatir, saya akan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah seputar keluarga Tufin. Saya meninggalkan bumi. Ini karena saya ingin mencari solusi yang sempurna. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menyelesaikan masalah mendasar jika saya tetap berada di bumi. Kita tidak bisa pasrah dengan nasib kita, dan kita harus proaktif, jawab David. David, apakah kamu baik-baik saja pergi sendiri? Mengapa Anda tidak membawa beberapa dari kami bersamamu? Meskipun kami lemah, kamu akan membutuhkan seseorang untuk berdiskusi ketika kamu menghadapi beberapa masalah, kan? Seseorang menyarankan. Ya, Tuan David. Anda dapat memilih 2 dari kami untuk pergi bersama Anda, dan Anda setidaknya akan ditemani jika Anda menemukan sesuatu.
Kalian harus tetap berada di bumi untuk saat ini. Ketika saya menetap dan menangani masalah seputar keluarga Tufin, saya akan mengizinkan Anda keluar dan melihat-lihat. David, jangan khawatir. Kami di sini, dan jika ada yang ingin melakukan sesuatu terhadap bumi, mereka harus melakukannya pada mayat kami. Teman-teman, berhenti bicara sekarang. Kami akan menjadi penghalang jika kami ikut. Yang harus kita lakukan sekarang adalah bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan kita. Kita tidak bisa mempermalukan bumi ketika kita akhirnya memiliki kesempatan untuk keluar, kata Mason. Pamor Mason di kalangan kelompok ini juga relatif tinggi. Dia nomor 2 setelah David. Lagi pula, ada desas-desus bahwa Mason pernah majikan menjadi David. Tuan Tua Stefani, saya harus menyusahkan Anda untuk menjaga bumi. Saya akan segera kembali. Ketika saatnya tiba, saya akan membawa Anda semua ke sana. Setelah mengatur Dewa Super, David kembali ke rumah. Selena mengajari semua orang seni bela diri. Ketika mereka melihat David, mereka segera menghentikan latihan untuk berkumpul di sekitarnya. Dibandingkan dengan pelatihan, mereka lebih suka bergaul dengan David. David, ada sesuatu yang aku tidak mengerti. Apakah Anda bisa mengajari saya? David, ada juga gerakan yang aku tidak mengerti. Apakah kamu punya waktu? Bab 968. Semua orang mulai mencari topik untuk dibahas. Semuanya, aku mungkin tidak punya waktu untuk mengajarimu di masa depan. Kalau ada pertanyaan, tanya saja ke Lena, kata David. Kenapa, Dav? Kemana kamu pergi? Tanya Sandy. David, apa yang terjadi? Celia bertanya dengan cemas. Semua orang menatap David, menunggu penjelasannya. Saya akan meninggalkan bumi dalam 2 hari dan akan pergi ke jantung Bima Sakti, jawab David. Kenapa kamu pergi ke sana? Kamu tidak membawa kami bersamamu. Apa kamu tidak akan menjaga kami? Tidak menginginkan kami lagi? Celia bertanya sambil bertanya. David mengulurkan tangan dan menggerakkan bagian atas kepala Celia sebelum berkata sambil tersenyum. Kamu bodoh, bagaimana mungkin aku tidak menginginkanmu? Hanya saja kami belum menyelesaikan masalah dengan keluarga Tufin. Meskipun mereka tidak akan mengirim orang untuk saat ini, kami tidak dapat pasrah pada nasib kami dan harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi, itulah mengapa saya harus meninggalkan bumi, dan bukannya saya tidak ingin membawa Anda, tetapi perjalanan ini sangat berbahaya. Akan mudah untuk melawan atau melarikan diri jika sendirian, tapi berbeda jika aku membawamu. Tapi jangan khawatir, segera setelah saya selesai menyelesaikannya. Masalah dengan keluarga Tufin, saya akan kembali untuk menjemput Anda semua. Benarkah? Tanya Celia. Tentu saja, itu benar. Bumi adalah akar saya, kampung halaman saya, dan Anda semua ada di sini. Aku tidak ingin pergi, tapi aku tidak punya pilihan. Saya ingin melindungi bumi, jadi saya harus pergi. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah berlatih seni bela diri dengan Lena. Ketika saya kembali kali lain, saya akan membawa Anda ke tempat paling makmur di galaksi, kata David dengan tegas. Baiklah, Daud. Kami akan mengikuti Selena dan berlatih seni bela diri, tetapi Anda harus kembali dan berjanji kepada kami bahwa Anda tidak akan mati di luar, atau saya tidak akan pernah memaafkan Anda, kata Celia dengan mata merah. Mata beberapa orang lainnya juga sedikit merah. Oke, aku berjanji kepadamu bahwa aku pasti akan kembali hidup untuk mendapatkan kalian semua. David kelelahan selama beberapa hari berikutnya. Orang-orang ini gila. Orang harus tahu bahwa David sudah menjadi ranker kosmos puncak, tetapi ini juga cukup untuk menguras tenaganya. Seminggu kemudian, David masuk ke oktagon sementara penduduk bumi tak terhitung banyaknya yang mengawasinya. Setelah dia masuk ke oktagon, dia berputar dan melambai kepada semua orang sebelum menghilang. David tidak membunuh orang yang membawa pavan karena mereka bisa mengemudikan oktagon untuknya. David juga membawakan Nain dan Ione. Mungkin keduanya akan berguna. Saat mereka menyaksikan oktagon naik ke udara, Celia dan para wanita tidak bisa lagi menahan air mata mereka. Mereka takut David tidak akan kembali setelah ini, jadi mereka telah mengganggu David selama beberapa hari terakhir. Wuih, setelah oktagon naik ke ketinggian yang diinginkan,
ia berakselerasi dengan kekuatan penuh dan menghilang dalam sekejap mata, meninggalkan Earthling untuk melewatinya dengan kosong. David hanya akan mendapatkan platform untuk menampilkan bakatnya begitu dia naik ke panggung yang lebih besar. Semakin kuat David, semakin aman bumi di masa depan. Puluhan miliar penduduk bumi berdoa dalam hati untuk David, berharap itu akan diberi keberuntungan. Bab 969. David meninggalkan bumi dengan harapan semua orang di bumi menemukan solusi atas krisis yang mereka hadapi. Banyak orang telah belajar tentang kekuatan dari keluarga Tufin melalui internet. Di hadapan raksasa seperti itu, bumi bisa dikatakan tidak memiliki perlawanan sama sekali jika David tidak ada. Mereka akan diperbudak atau dihancurkan. Oleh karena itu, satu-satunya harapan mereka sekarang adalah David. Hanya dia yang memiliki kekuatan untuk menyelamatkan bumi. Octagon sangat cepat saat bergerak dengan kekuatan penuh. Setengah bulan berlalu, dan David telah pindah jauh dari bumi. Meskipun Octagon baru melakukan perjalanan selama setengah bulan, David hanya dapat menempuh jarak ini dalam beberapa ratus ribu tahun jika dia menggunakan teknologi bumi. Orang bisa melihat seberapa besar kesenjangan antara peradaban bumi dan peradaban lain dari Kekaisaran Bima Sakti. David sedang duduk di ruang observasi Octagon saat ini, mengamati komet dan meteorit yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa langsung dihancurkan menjadi puing-puing oleh Octagon dan terus melayang dalam kehampaan. Kadang-kadang, Octagon akan melewati sebuah planet, tetapi itu hanya akan menjadi planet tak bernyawa. Langit-langit ruang observasi terbuat dari bahan transparan yang mirip dengan kaca di bumi, tapi jauh lebih kuat dari yang terakhir. Itu akan baik-baik saja bahkan jika itu maju dengan cepat melalui kehampaan. Sebagai Daud, sedang melihat bintang-bintang di langit dan mendesah pada kebesaran alam semesta. Ketuk-ketuk-ketuk, seseorang mengetuk pintu. Masuk, kata David. Berderak, pintu terbuka. Seorang wanita cantik masuk membawa sepiring makanan lesat. Lebih dari 10 orang mengikutinya, masing-masing membawa sepiring makanan. Setelah mereka memasuki ruangan, mereka meletakkan makanan di atas meja. Titik petik 2. Tuan David, saatnya makan, wanita cantik itu masuk. Kata pemimpin itu sambil berlutut. Silakan nikmati makanan Anda, Tuan David. Wanita cantik lainnya juga berlutut di tanah sambil berkata dengan hormat. Mereka semua adalah pelayan yang dibawa Pavan. David mengira mereka mungkin bisa membantu dalam perjalanan, jadi dia menyimpannya. Orang-orang ini telah lama ditundukkan oleh kekuatan Daud. Bahkan Lord Adan Tufin bukanlah lawan dari pemuda dari planet asli yang masih hidup ini. Dia sangat kuat. Jika mereka melayani David dengan baik dan David mengizinkan mereka berada di dekatnya, mereka mungkin bisa menaiki tangga sosial dengan menggunakan nama David suatu hari nanti. Ada peringkat yang berbeda ketika datang ke pelayan juga. Seorang pelayan yang melayani Stellar Ranker sangat berbeda dengan pelayan yang melayani Cosmos Ranker. Selain itu, tidak ada yang berani menyinggung pelayan yang melayani penguasa Bima Sakti, bahkan keturunan langsung dari berbagai kekuatan di Kekaisaran Bima Sakti. Jadi, orang bisa melihat seberapa tinggi status mereka. Sekarang, mereka hanya bisa berharap untuk diakui oleh David. Dan diberikan izin untuk tinggal di sisinya. Aku mengerti. Kamu bisa pergi sekarang, kata David tanpa ekspresi. Tuan, tolong izinkan kami melayani Anda. Aku bilang kamu bisa pergi sekarang. David meningkatkan nada suaranya dan menakuti wanita yang berlutut sampai hati mereka bergetar. Kemudian, mereka bangun sambil gemetaran. Ya Tuan, Anda dapat menghubungi kami jika Anda membutuhkan sesuatu. Kami akan siaga setiap saat. Setelah wanita yang memimpin mengatakan itu, dia meninggalkan ruangan bersama mereka yang lain. Akhirnya, David duduk di meja makan untuk mulai makan. Dia harus mengakui bahwa makanan di sini semuanya nikmat. Plus, dia tidak dapat menemukan makanan ini di bumi. Sambil menyantap makanan yang lezat dan bergizi, ia mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang penuh bintang. Ini tidak buruk sama sekali. Setelah makan, David melanjutkan berbaring di kursi goyang untuk melihat langit berbintang alam semesta. Setengah bulan berlalu dengan lambat. Bab 970. David telah pergi dari bumi selama sebulan di Octagon.
Namun jaraknya masih kurang dari setengah jaraknya dari pusat Bima Sakti. David tertidur lelap hari ini ketika dia tiba-tiba merasakan getaran. Dia segera membuka matanya, segera membuka alat komunikasi, dan menghubungi ruang kendali. "Apa yang terjadi?" tanya Daud. "Pak, saya baru saja melakukan lompatan lubang cacing luar angkasa, jadi kapalnya akan bergetar sedikit." "Mohon jangan khawatir," jawab Komandan Oktagon. "Seberapa jauh kita dari pusat Bima Sakti?" "Pak, kami sudah jauh dari bumi selama 1 bulan 3 hari. Sesuai jadwal rute, kami masih membutuhkan waktu minimal 2,5 bulan." 2,5 bulan. Saya ingat Pavan mengatakan hanya butuh 3 bulan untuk datang dari kediaman keluarga Tufin terakhir kali. "Tuan, itu karena kapal perang Bima Sakti 1 tingkat lebih tinggi dari Oktagon, dan karena kecepatannya jauh lebih tinggi. Lebih tinggi dari Oktagon, waktu yang dibutuhkan juga akan lebih singkat." "Oke, tidak apa-apa. Jika Anda mengalami masalah, sebaiknya segera beritahu saya." "Ya, Tuan." Setelah David selesai berbicara, dia mematikan perangkat komunikasi dan mengabaikannya. Dia tidak mengerti apa itu lompatan lubang cacing luar angkasa. Ditambah lagi, dia memegang nyawa orang-orang ini di tangannya, jadi mereka pasti tidak akan berani bermain-main. Oktagon terus melaju melewati kehampaan. Sebulan kemudian, Oktagon kembali melakukan lompatan lubang cacing luar angkasa. Kali ini, David sudah diberitahu sebelumnya, jadi dia pergi ke ruang observasi untuk melihatnya. Dia melihat Oktagon itu tiba-tiba memasuki dimensi lain. Saat itu gelap gulita, dan bahkan bintang-bintang di langit pun menghilang. Seluruh proses berlangsung sekitar 3 jam sebelum semuanya kembali normal. David menganggap ini luar biasa. Apakah kita memasuki dimensi lain saat melakukan lompatan lubang cacing luar angkasa ini? Mungkinkah ada dimensi spasial lain yang lebih dekat dari ini? David bingung, tapi dia tidak bertanya terlalu banyak. 1 bulan lagi berlalu, dan Oktagon kembali melakukan lompatan lubang cacing luar angkasa. Sejak itu, David telah pergi dari bumi selama 3 bulan. Mereka juga semakin dekat dengan pusat Bima Sakti. Tidak lama setelah mereka keluar dari lubang cacing luar angkasa, David tiba-tiba melihat sebuah benda bercahaya mendekati ruang observasi. "Apakah itu? Pesawat luar angkasa. Kami benar-benar menemukan pesawat luar angkasa." David sangat antusias. "Apakah kita akhirnya mencapai jantung galaksi Bima Sakti? Setelah lebih dari 2 bulan meninggalkan bumi, saya akhirnya bertemu orang lain." Namun, sebelum David bisa bersemangat, dia menemukan ada lebih dari selusin kapal bertanduk hitam menunggu di belakang pesawat luar angkasa di sisi lain. Selanjutnya, pesawat-pesawat ini terus-menerus menyerang pesawat luar angkasa di depannya. Meriam energi yang tak terhitung jumlahnya menghantam pesawat luar angkasa. Meski gagal menembus pertahanan pesawat luar angkasa, ia juga tak luput dari kerusakan. Kedua belah pihak saling mengejar dan berlari, perlahan mendekati David dan Oktagon. Apa yang terjadi? Apakah ini perang antar bintang? Pada titik ini, perangkat komunikasi David menyala. "Ada apa?" David bertanya setelah dia menjawab. "Tuan, pesawat luar angkasa di depan sedang mencoba menghubungi kami. Apakah Anda ingin menerimanya?" tanya Komandan Segi 8. David bisa menebak apa yang ingin dilakukan pihak lain. Kemungkinan besar mereka mencoba meminta bantuan. Dia tidak ingin menarik perhatian, tapi dia ingat bahwa dia masih baru di sini, jadi alangkah baiknya bisa mengenal beberapa penduduk setempat. Akan lebih nyaman untuk melaksanakan rencanaku, kan? Jadi, David berkata, "Terimalah panggilan itu. Lihat apa yang dikatakan orang lain." "Ya, Tuan."